masih aman 57 hari, belum 3 bulan ya, 59 hari lah ntar. Oke dok, tadi kan bahas akibatnya. Nah kalau tindak preventifnya kita ini gimana nih? Ini pertanyaan keren nih. Jadi ini pertanyaan disetor sama teman-temanku yang terutama yang di klub ya. Jadi banyak temanku tuh kreatif director di beberapa bar sama klub. Terus mereka tanya, ya kalau misalkan seperti itu gimana dok, kan income terbesarku adalah di musik, di mana industri musik itu selalu jam 9 ke atas. Nah yang pertama jangan pernah skip tidur siang. Nggak boleh skip tidur siang, nggak boleh. Tidur siang ya. Iya nggak boleh. Jadi power nap terbaik. Jadi tidur terbaiknya itu adalah pas siang, itu nggak boleh di skip tidur. Jamnya? Jadi misalkan pulang tuh kan dari jam 4 ya. Ya, misalkan Aku segitulah. rata-rata temenku tuh pulang jam 4. Terus itu langsung makan protein sama serat. Kamu harus sedia protein tuh kayak telur, daging atau brokoli, pisang, terus bilasan, mandi, dem. Nah, itu kan tidur 7 jam. Iya. Nah, kamu tuh di jam 3 harus tidur lagi sejam. Sejam dok? Iya, power nap-nya sejam aja, jam 3, jam 4. Karena yang kuncinya yang buat jantung tuh yang di siang hari. Dan itu biasa dilakuin sama dokter yang jaga malam. Jadi kalau dokter jaga malam kan lebih parah tuh. Cuman kan dia ada turun jaga, kalau kalian kan enggak kan, bener-bener kebalik tuh, malam kerja nggak ada turun. Kalau enaknya dokter tuh dia jaga, turun, turun tuh artinya libur. Jadi habis jaga malam dia nggak kerja. Nah, itu tipsnya kuncinya di tidur siang. Terus yang kedua, selama kamu tidur di pagi, itu kondisi kamar nggak boleh ada cahaya strain biru. Jadi cahaya biru itu ya kayak sesuatu, kayak contoh nih gadget ini kan ada warna birunya. Karena cahaya warna biru itu yang menyebabkan kulit jadi tua. Lampu biru juga dok? Iya, strainnya tuh warna UVB. Jadi strain gelombang warna biru itu mirip sama UVB, itu kan nggak tahu kan? Jadi kayak contoh itu alasan kenapa kalau di iPhone ada dark mode, itu yang dihilangin komponen gelombang warna birunya. Jadi kalau kepapar ke kulit sama mata terus, itu ngebuat oksidan, jadi recovery-nya turun, jadi kita tidur nggak nyenyak. Jadi posisi kamar tuh bener-bener harus dibuat warm, nggak boleh cold, warm, bener-bener cahayanya minimal terus tidur. Nah terus sama minum airnya nggak boleh lupa. Nggak boleh itu. Nah terakhir suplemennya ditambah, karena kalian hidupnya kebalik, berarti kalian kemungkinan besar nggak akan kena matahari kan. Nah berarti kalian kemungkinan besar akan defisiensi 2 hal, kalau nggak D3 magnesium, pasti itu. Nah itu ciri khas yang defisiensi D3 itu rambutnya rontok, brodol, patah, terus sering alergi, gatel-gatel, terus mood swing. Itu D3. D3 itu penting. Jadi kalau kurang matahari itu kemungkinan besar D3-nya ambrol. Jadi itu harus kasih Kurang. tiga ini udah dicek, itu bisa mengurangi walaupun tidak 100% impact buruk. Karena kan kalau aku nyuruh, wah kamu resign aja, wah nggak makan dong nanti. Jadi fairnya di situ. D3 ya? D3 yang 1000 intra unit itu clue-nya tuh kalau buat teman-teman. Sin baru. Dok, tapi kalau misalnya ada kayak temen aku ada yang nggak suka tidur, itu kenapa ya dok? Nyabu ya? Nggak tahu ya, dia kayak Bisa jadi. Oh enggak tuh, nanti nuduh malah digerebek. Enggak, kalau orang nggak bisa tidur tuh biasanya sudah gangguan mental, gangguan sleep, gangguan tidur. aku kan sering Itu ada terapinya itu. aku sering bilangin kan, udah mau 40 kurang-kurang minum. 40 tuh siapa? Oh ini loh. Kamu tuh nyindir. Kita nggak ngomong gitu lah. Kita nggak ngomong gitu. Kita nggak ikut nama lah. Mention dok. Tapi dia selalu counternya gini dok, gue udah medical check up aman semua, normal. Nggak usah rotot dulu deh. Mana coba hasilnya? Coba hasil medical check up. Hasil. Jadi orang yang gangguan tidur itu hasilnya nggak akan kelihatan di medical check up. Oke. Itu kelihatannya kamu harus ke klinik saraf ngecek namanya brain activity. Jadi nanti kamu akan dicek ke dokter saraf. Beda. Jadi dia tuh nanti kepalanya kayak yang di film-film ditempel-tempel. Nanti kelihatan aktivitas sarafmu. Oh iya. Iya. Jadi kalau di otak tuh unik ya. Jadi otak tuh mungkin ini biar teman-teman tahu kalau otak itu kalau gejala pada otak tuh beda banget sama organ yang lain. Nah ini kita baca ya. Ini kaki. Ini Ada banyak kan? Otaknya kena tuh. otak, ini soal otak dulu ya. Ini tak gini dulu ya. Otak tuh adalah menurutku kalau di spesialis itu yang paling sulit, bedah saraf. Jadi dokter spesialis menurutku ilmu paling sulit itu bedah saraf. Jadi yang ngurusin stroke, kalau orang kecelakaan. Jadi di otak itu kalau ada gejala, dia tidak kelihatan kalau awal. Karena dia masih kompensasi. Jadi misalkan ada benjolan, tumor itu, tetek bengek lah, dia nggak kelihatan.
Bahkan contoh ada penyempitan pembuluh darah kecil itu kelasnya cuma migrain. Tapi nggak semua migrain itu penyempitan pembuluh darah. Jadi gejalanya kadang nggak tahu. Cuman kalau udah bergejala itu langsung lewat. Oh, langsung fatal. Iya. Otak tuh gitu. Itu alasan kenapa dokter bedah saraf itu dokter yang kalau di Amerika Serikat bayarannya paling gila karena memang paling sulit. Jadi otak itu kalau ada masalah kecil-kecil dia tidak bergejala, tapi sekalinya bergejala itu langsung besar. Jadi misalnya ada pembuluh kecil nih di sini, terus kamu migrainnya nggak hilang-hilang nih, wah sucuk migrain. Tapi kalau ditunjuk migrainmu di mana? Di sini dok, bisa ditunjuk, tapi 4 hari nggak hilang. Nah itu bisa jadi ada gejala penyempitan pembuluh darah. Penyempitan toh, nggak sampai stroke. Nah terus tiba-tiba dia lagi mandi, atau dia lagi stres, bad mood, marah-marah, teng hilang dah. Nah itu udah pecah berarti. Hilang mati maksudnya. Iya, lewat. Dan karena gold standarnya pecah pembuluh darah itu cuma 5 menit. Jadi langsung membesar, nutupin otak, dan otak kalau udah ketutupan nggak sempet mati jaringannya. Jadi kalau ada orang sering migrain, itu aku selalu cek dulu. Kalau cewek kemungkinan besar hormonal. Nah kalau cowok sering migrain ini unik nih. Berarti kemungkinan antara pola tidurnya berantakan atau yang kedua tensinya kacau. Dah langsung cek semua. Nah kalau pola tidurnya berantakan itu harus dicek.